Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Murid-murid yang ada di SD Negeri Wonowoso II. Hari ini saya akan memberikan materi seputar puasa di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, tahukah kalian bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah hukumnya wajib? Apa itu wajib? Perbuatan yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran surga ketika di yaumil kiamah nanti. Tetapi apabila kita meninggalkannya secara sengaja maka dihukumi berdosa. Nah, kemudian teman-teman perlu kalian ketahui bahwasanya kewajiban berpuasa itu sudah ada sejak di zamannya Nabi Adam alaihissalam loh. Tetapi puasanya tidak disebut dengan puasa Ramadan. Nabi-nabi terdahulu juga mengalami yang namanya kewajiban berpuasa. Contoh seperti Nabi Adam. Nabi Adam mendapatkan perintah puasa yang disebut dengan puasa Ayyamul Bait. Ayyamul Bid. Kapan itu puasanya? Yaitu di setiap tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah. Jadi setiap dari bulan Muharram tanggal 13, 14, 15 Nabi Adam alaihissalam puasa. Terus nanti ada bulan Safar tanggal 13, 14, 15 beliau puasa lagi. Pokoknya di setiap pertengahan bulan Nabi Adam alaihissalam berpuasa sebanyak 3 hari. Contohnya lagi ada puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud itu hari ini puasa, besoknya tidak puasa. Besoknya puasa, besoknya lagi tidak puasa. Nah, puasanya itu selang-seling. Itu kalau puasanya Nabi Daud. Ada juga puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Kapan itu puasanya Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh diwajibkan berpuasa oleh Allah ketika dia mengarungi badai yang sangat dahsyat. Ketika itu kurang lebih Nabi Nuh mengendarai kapalnya beserta umatnya selama 6 bulan. Maka di selama 6 bulan itu Nabi Nuh dan umatnya berpuasa yang sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga puasanya Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam? Ya betul, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam adalah memiliki tongkat yang ketika dipukulkan ke lautan maka akan terbelah itu air laut. Ketika dipukulkan di atas batu maka akan memancarkan air. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam ini dikejar oleh bala tentara Fir'aun, ketika sudah sampai di penghujung daratan, ketika itu Nabi Musa sudah mentok sampai di lautan, di pinggir laut, di pinggir pantai. Nabi Musa bingung, apa yang harus dia lakukan? Akhirnya Nabi Musa mendapat perintah dari Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke atas laut itu tadi. Akhirnya Nabi Musa memukulkannya dan terbelahlah air laut untuk jalan Nabi Musa dan para umatnya. Nah, ketika itu Nabi Musa akhirnya menyeberang dengan mudahnya. Ketika sudah sampai di seberang, bala tentara Fir'aun itu mengikuti Nabi Musa, dan ketika sampai di pertengahan laut, Allah tutupkan lagi itu. Nah, ketika kejadian itulah Nabi Musa berpuasa. Kapan itu kejadiannya? Yaitu di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, teman-teman, oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana kita harus mentaati apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kita ketika diperintah oleh Allah untuk berpuasa, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengerjakannya. Teman-teman, kapan itu puasa Ramadan diwajibkan? Yaitu di dalam Al-Quran Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 183. Berapa teman-teman? Yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Yang artinya bagaimana? Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aku telah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan pula berpuasa kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Agar supaya apa? Yaitu agar kita la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang perlu teman-teman catat yaitu ketika bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ada yang tahu nggak ini? Kapan Al-Qur'an pertama kali ayat-ayat suci Al-Qur'an itu turun? Tanggal berapa? Ya, betul. Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Apa surah atau ayat yang pertama kali turun? Yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik teman-teman, kita akan mempelajari tentang puasa. Pak Ustadz, apa sih puasa itu? Maka di dalam ilmu fikih diterangkan, puasa secara bahasa yaitu al-imsaku. Apa? Al-imsaku artinya menahan. Secara syariat, puasa artinya menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Dimulai dari kapan? Yaitu dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Jadi teman-teman kalau berpuasa, kalau sampai zuhur aja, apakah dibilang puasanya sah? Nah, kalau puasanya kok sampai zuhur saja, maka masih dihitung itu belajar, masih dihitung latihan, belum dinilai puasa yang penuh. Karena dalam syariat kita puasa itu ya dimulai dari terbitnya fajar shadiq di waktu subuh sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Terus Pak Ustadz, adakah syarat-syarat wajib puasa? Nah, ayo kita belajar bersama. Syarat-syarat wajib puasa dalam agama kita, yaitu agama Islam, itu ada 4. Sekali lagi, saya ulangi, syarat-syarat wajib berpuasa itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu beragama Islam. Apa teman-teman? Beragamakan Islam. Jadi Pak Ustadz, kalau teman kita non-muslim nggak boleh berpuasa Ramadan dok? Betul sekali. Jadi yang bukan beragama Islam, mau itu Kristen, Buddha, Hindu, mereka tidak wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan itu wajib untuk siapa? Yaitu untuk orang yang beragama Islam. Kemudian syarat wajib yang kedua apa Pak Ustadz? Yaitu balik. Apa teman-teman? Balik. Apa itu balik Pak Ustadz artinya? Balik artinya adalah seorang laki-laki kalau sudah mengalami yang namanya mimpi basah, maka dia wajib melaksanakan puasanya dengan penuh. Kalau perempuan, dia sudah mengalami yang namanya haid. Kalau dia sudah mengalami haid, maka dia sudah punya tanggung jawab untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, paham ya teman-teman? Kemudian yang ketiga apa Pak Ustadz? Yang ketiga adalah berakal sehat. Apa teman-teman? Berakal sehat. Nah, berakal sehat berarti kalau orangnya itu gila, maka dia tidak berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Ayo teman-teman, ada yang gila gak ini? Kalau pengen gak puasa, syaratnya 1, harus gila ya. Jadi yang ketiga adalah
berakal sehat. Atau dia berakal, dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oh, ini perbuatan baik, oh ini perbuatan jelek. Kalau ada orang sudah bisa berakal sehat, dia sudah berakal dengan baik, maka dia berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian yang keempat apa Pak Ustadz? Yang keempat, syarat wajib berpuasa adalah mereka mampu melakukannya. Nah, kalau tidak mampu Pak Ustadz, ya tidak wajib. Contohnya seperti orang kakek-kakek yang sudah sepuh banget, sudah tua banget. Dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah sakit-sakitan. Kalau dia sudah sakit parah, dikira sakitnya kayaknya ini tidak bisa sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa. Tetapi dengan syarat dia harus membayar fidyah, ganti rugi. Dia boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan memberi makan fakir miskin. Jadi teman-teman, syarat wajibnya puasa tadi ada berapa? Ada 4, betul sekali. Yang pertama tadi apa? Yaitu beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu syarat wajibnya berpuasa. Kemudian Pak Ustadz, apalagi materi kita hari ini? Kemudian ada yang namanya fardu-fardunya puasa. Ingat teman-teman, fardu-fardu puasa ini harus kita penuhi. Kalau tidak, ya nggak sah puasa kita. Apa aja Pak Ustadz fardu-fardunya berpuasa itu? Fardunya puasa ada 4 juga loh. Yang pertama apa? Yang pertama catat. Yang pertama adalah niat. Apa? Niat. Kalau ada orang malam-malam bangun, tidurnya, terus dia makan, terus besoknya puasa, tanpa adanya niat, maka nggak sah puasanya. Ya, kalau dia cuma makan, terus paginya dia puasa, kalau nggak ada niat, nggak sah puasanya. Jadi ibadah itu bisa dikatakan sah, bernilai pahala, itu apabila diawali dengan niat. Apa teman-teman? Yang pertama, fardunya puasa adalah niat. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah menahan diri dari tidak makan dan minum. Nggak boleh puasa kok baru habis subuh dia minum. Tapi kalau lupa bagaimana Pak Ustadz? Nah, misalkan kan kalau baru puasa kita sering lupa-lupa Pak Ustadz. Misalkan pas bangun tidur habis subuh kan bangun tidur, dia mau berangkat sekolah lupa sarapan, dia sudah habis 1 piring. Waduh, saya lupa. Nah, kalau lupa bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sah. Terus misalkan nanti Pak Ustadz siang hari di sekolahan saya lupa lagi beli jajan bakso misalkan. Habis makan bakso habis, dia baru ingat, aduh saya puasa, saya kok makan tadi. Nah, maka puasanya tetap sah. Kenapa kok tetap sah? Karena dia lupa. Nah, ternyata Pak Ustadz pas habis pulang sekolah saya makan siang lagi di rumah, habis 1 piring nasi goreng misalkan. Gimana Pak Ustadz hukumnya? Tetap sah. Tapi kalau 3 kali lupanya itu ya kebangetan, beleng-beleng namanya, ya enggak? Nah, jadi yang namanya perbuatan kalau lupa itu tidak dihukumi berdosa. Maka kalau ada orang puasa kok lupa, tetap sah puasanya. Nah, itu ya teman ya. Nah, kemudian yang ketiga apa Pak Ustadz? Yaitu menahan diri tidak berhubungan suami istri. Nah, ini bagi yang sudah menikah ya. Nah, jadi kalau yang sudah menikah tidak boleh berhubungan suami istri. Kapan Pak Ustadz? Di siang hari. Kalau malamnya boleh. Nah,
Kemudian yang keempat apa Pak Ustadz? Yang keempat adalah menahan diri tidak muntah. Yang keempat, kita tidak boleh sengaja muntah. Mulutnya disokok-sokok pakai jarinya biar muntah, biar batal puasanya. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau dia misalkan sakit muntah nggak apa-apa, tapi kalau disengaja biar supaya muntah, itu yang membatalkan puasanya. Jadi teman-teman, fardunya puasa tadi ada berapa? Fardunya puasa ada 4. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu menahan tidak makan, tidak minum. Yang keempat, menahan diri tidak hubungan suami istri di siang hari. Yang keempat, tidak sengaja, tidak menyengaja memuntahkan makanan dari tenggorokan kita. Nah, yang keempat adalah tidak menyengaja muntah mengeluarkan makanan dari perut kita. Itu teman-teman. Terus Pak Ustadz, apa saja sih yang membatalkan puasa itu? Nah teman-teman, perlu diketahui ya, yang membatalkan puasa itu adalah setiap perkara yang masuk dari setiap lubang yang ada di tubuh kita. Ya, ingat, mau dari hidung, mau dari telinga, mau dari mulut, mau dari kemaluan kita, atau dari pantat kita. Kok disengaja memasukkan cairan ke semua lubang yang ada di tubuh kita, maka itu hukumnya batal puasanya. Ya, Pak Ustadz bilangnya kalau nangis itu membatalkan puasa, benar nggak? Ya kalau nangisnya itu sampai air matanya itu banyak dikumpulkan 1 gelas misalkan, terus diminum, dia batal. Ya, yang membatalkan itu bukan kok nangisnya. Yang membatalkan itu kalau dia nangis terus air matanya itu masuk ke dalam, terus dia telan gitu sampai dia kenyang. Nah, itu yang membatalkan puasanya. Nah, teman-teman, jadi yang benar mana Pak Ustadz? Kalau orang menangis itu tidak membatalkan puasanya, ya, cuma mengurangi pahala puasanya. Tinggal dia menangisnya karena apa? Kalau menangisnya karena emosi, ini kan mainannya diambil, terus dia kelahi, itu mengurangi pahala puasanya. Tapi kalau menangisnya karena dia membaca Al-Quran, menghayati artinya, maka malah itu menjadikan tambahnya pahala puasa. Ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam berpuasa, itu harus menjaga lisannya. Kenapa? Kalau sampai kita tidak menjaga lisannya, mencaci temannya, mengolok temannya, maka pahalanya puasa akan dipotong oleh Allah. Stres. Kamu mengolok satu temanmu, kurangi pahalanya. Tadi siang mukul temannya, kurangi pahalanya. Tadi siang ngambil mangga tetangga, dikurangi pahalanya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ingat, yang membatalkan puasa adalah setiap perkara yang masuk ke dalam mulut, ke dalam semua lubang yang ada di tubuh kita dengan disengaja, baik berupa cairan, benda padat, ataupun yang lainnya. Begitu teman-teman. Ya. Nah, jadi itulah pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.